Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para santri, kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, pada siang hari ini kita sama-sama mengkaji kitab Tijan Ad-Daruri, dan pertemuan kita sekarang adalah pertemuan yang ke-16. Pertemuan ke-16 ini mengkaji tentang sifat para rasul, tapi hanya sifat siddiq saja. Sifat para rasul itu ada 4, ya. Siddiq, lawannya itu kizbu, ya. Siddiq itu adalah benar, jujur. Al-kadzibu itu bohong. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Lawannya itu khianat. Lalu tabligh, ya. Lawannya adalah kitman atau menyembunyikan. Dan yang keempat patonah, cerdas. Lawannya itu jahil atau bodoh. Nah, yang kita kaji sekarang adalah sifat siddiq. Siddiq itu artinya jujur, benar dalam perkataan, dalam perbuatan, ya, dalam tingkah laku itu selalu jujur, selalu benar, tidak bohong. Ya, coba Anda lihat di kitab Tijan Ad-Daruri, di situ disebutkan wayajibu fi haqqir rusuli as-sidqu. Wayajibu dan wajib fi haqqir rusuli, pada hak para rasul, alaihimus sholatu wassalam, sholawat dan salam bagi mereka, yaitu as-sidqu. As-sidqu itu artinya benar dan jujur dalam pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, ya. Jujur dan benar. As-sidqu wadidduhu, dan lawannya adalah al-kizbu. Al-kizbu itu artinya bohong. Jadi Rasul itu tidak bohong, mereka itu sidku, jujur. Wad dalilu ala dzalika, dan lawan sifat sidku itu, bukan lawannya apa? Wad dalilu, dan dalil ala dzalika, terhadap sifat siddiq para nabi dan rasul adalah innahu laukana kadziban, seandainya jika dia itu bohong, laukana, seandainya ada nabi dan rasul itu kadziban, bohong, lakana khobarullah, ya, begitu ya. Lakana, tentu ada, khobarullah, khobar Allah subhanahu wa ta'ala, kadziban itu juga bohong. Jadi khobar Allah, yaitu isi dari kitab suci, baik itu Jabur, Taurat, Injil ataupun Al-Quran, juga bohong. Wahwa muhalun, dan ini mustahil, ya. Baik saudara sekalian, untuk menjelaskan kejujuran para nabi, di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan para nabi dan rasul itu jujur atau sidik, ya. Antara lain di dalam surat Maryam ayat 54, Anda dapat lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wadhkur, ya, ceritakan, fil kitabi, isi dari kitab, ya, Ismail, yaitu tentang Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan atau menceritakan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Innahu, bahwa Ismail itu kana sodikol wa'di, yang jujur janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan ada Ismail itu rasulan, seorang rasul, nabiyya, dan seorang nabi. Saudara sekalian, Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang nabi dan juga rasul, ya, yang kisahnya itu sudah nyata, ada fakta-faktanya, yaitu adanya Ka'bah, Hajar Aswad, termasuk air Zam-Zam, itu merupakan artefak yang ada kaitannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu shadiqul wa'di, benar atau jujur janjinya. Pada satu saat diceritakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika menjelaskan surat Maryam ayat yang ke-54, Ismail itu membuat janji dengan seseorang, dan dia berada di satu tempat di mana dia berjanji dengan seseorang itu. Tapi seorang itu tidak datang, dan dia terus diam saja tinggal di situ, sabar menunggu, sabar menanti, ya, sampai orang itu datang. Bahkan dia mengatakan, saya tidak akan pulang, tidak akan meninggalkan tempat ini sampai dia datang. Nah, dan dia itu menepati janjinya. Janji yang mana? Pertama, janji dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza taro. Qala ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya, ya wahai anakku, anni ara fil manam, sesungguhnya aku lihat dalam tidurku atau bermimpi, anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu, fandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al, laksanakan matu maru, apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah tentunya. Insya Allah, ya, jika Allah mengatakan insya Allah, satajiduni minas sobirin, ya, engkau akan menemukan aku dari golongan orang-orang yang sabar. Nah, di sini ada pernyataan dari Ibrahim alaihissalam, ya, dia bertanya, menyampaikan pendapat kepada Ismail bahwa dia disuruh oleh Allah untuk menyembelihnya. Pertanyaannya, bukankah Ibrahim alaihissalam itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah, ya? Jadi ketika Allah berkata aslim, Islamlah wahai Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan aslam tu, aku ini sudah Islam, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Jadi belum diperintah untuk tunduk saja, Nabi Ibrahim itu sudah tunduk. Ibrahim cukur jenggot, dicukurlah oleh Nabi Ibrahim. Cukur kumis maksud saya. Cukur rambut, khitan, ya. Wa idhib tala Ibrahimu rabbuhu Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahuna. Ingatlah ketika Allah menguji kepada Ibrahim
dengan beberapa ujian. Ulama mengatakan ada 20 ujian, ada 40 ujian. Pendek kata, banyak ujian yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Antara lain apa? Disuruh untuk cukur rambut. Pada saat itu orang yang dicukur rambut itu hina, ya. Tapi kalau sekarang orang gondrong dipertanyakan. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk dihitan. Maka dia ambil kapak, kemudian dipotong kulupnya, dihitan sendiri. Padahal dihitan itu sakit. Pada saat itu belum tradisi hitan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, diuji oleh Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ibrahim bertanya terlebih dahulu kepada anaknya. Kenapa tidak langsung saja anaknya itu dibawa ke satu tempat kemudian disembelih? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini terkait dengan jiwa anaknya, orang lain katakanlah, bukan dirinya. Tapi kalau terkait dengan dirinya, Ibrahim dihitan sendiri pakai kapak, ya. Nah, dihitan sendiri itu. Di Garut ini ada satu kampung namanya Kampung Salam Nunggal. Salam Nunggal itu di Leles, Garut, ya. Salam Nunggal itu Islam tunggal, Islam cuman satu. Karena pada saat itu orang yang masuk Islam dihitan, ya, oleh pisau namanya sekin, ya. Itu ada buktinya di Wanaraja, ya. Nah, dipotong, tapi yang dipotong semuanya kemaluannya dan akhirnya dia mati. Maka tidak mau orang masuk Islam, takut dipotong kemaluannya. Padahal hitan itu bukan dipotong kemaluannya, cuman kulupnya saja. Itu akan terhindar perempuan yang hubungan suami istri dengan seorang laki-laki yang dihitan itu lebih bersih dibanding dengan yang tidak dihitan. Kenapa orang Jepang itu, ya, mempelajari orang Arab, katanya kok jarang yang terkena kanker leher rahim, begitu, ya. Nah, kemudian setelah mereka mencari tahu dan akhirnya tahu bahwa orang Mekah itu, orang Arab itu selalu dihitan. Akhirnya di Jepang banyak yang dihitan. Kenapa? Karena ternyata itu lebih sehat, ya, dari penyakit, dari segi kesehatan itu lebih baik dibanding dengan orang yang dihitan. Maka kalau Anda sebagai non muslim mendengar video ini, berbondong-bondonglah dihitan, ya. Kalau bisa masuk Islam. Karena dalam hadis dikatakan, man aslama falyahtatin. Barang siapa yang masuk Islam, hendaklah dia dihitan, gitu, ya. Dihitan, dibuang kulupnya, bukan dipotong kemaluannya, tapi dihitan, dibuang kulupnya itu. Itu sehat, gitu. Nah, Ibrahim itu ketika disuruh untuk menyembelih anaknya, itu tidak langsung disembelih. Kenapa? Karena terkait dengan anaknya. Ini berarti walaupun ini perintah dari Allah, tetap saja dia itu sebagai ayah yang demokratis, bukan ayah yang diktator, otoriter. Penelitian membuktikan bahwa keluarga yang dihasilkan oleh orang yang kepribadian orang yang dihasilkan oleh keluarga yang demokratis itu lebih sukses dibanding dengan yang otoriter, gitu, ya. Karena kalau orang tua, ibu, ayah atau orang-orang yang di sekitar itu diktator dan otoriter, itu akan mencegah kreativitas dari anggota keluarga itu, sehingga apa-apa itu harus persetujuan. Jadi tidak ada otonom di dalam mengambil keputusan, ya. Nah, ini salah satunya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak diktator tapi demokratis. Ya bunaya, ani arofil manami, ani adbahuka fangdur madza taro. Anakku, Allah merintah kepadaku untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Maka Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka dia langsung menjawab, ya abatib al matu marusata jiduni insyaallah minas sobirin. Ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan termasuk orang yang sabar. Gitu. Nah, jadi Ismail itu seorang yang sabar. Nah, ini janji ya, janji Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya. Insya Allah minas sobirin. Nah, ketika dia berjanji menunggu temannya, ya yang berjanji bertemu di suatu tempat, ternyata dia tidak datang, lalu dia sabar menunggu, sabar menanti. Karena apa? Itu merupakan janji Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya. Nah, oleh karenanya maka dia sebagai seorang nabi yang siddiq, yang jujur, yang benar janjinya, ya dia sabar menunggu itu. Jadi kita juga dalam kehidupan sehari-hari kalau berjanji sesuatu, nah itu wajib untuk dilaksanakan. Kita meniru sifat dari para nabi dan sifat dari para rasul. Satu di antaranya adalah shodiqul wa'di, jujur dalam janji atau benar dalam janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan Ismail alaihissalam itu adalah seorang rasul lagi juga nabi. Nah, ini berbeda dengan nabi yang lain. Misalnya dalam surat Maryam ayat 56, coba Anda lihat. Anda lihat Maryam ayat 56. Wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya. Nah, di situ tidak disebutkan siddiqon rasula wa nabiyya, tapi cukup siddiqon nabiyya. Nah, ini menunjukkan kehormatan yang khusus yang Allah berikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, bahwa dia adalah seorang rasul dan juga dia seorang nabi, gitu ya. Ini kelebihan dan keunggulan bagi Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Maryam ayat 56, coba dilihat. Wadkur fil kitabi Idris, ceritakan ya, fil kitabi, dalam kitab Idris, mengenai Nabi Idris alaihissalam yang ada di dalam kitab Al-Quran. Ini kewajiban bagi kita muslim, ya, ini perintah kepada Nabi Muhammad, tetapi juga otomatis perintah kepada kita untuk tentang cerita Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sebelum tidur, ya, pengantar tidur itu, kalau orang tua dulu di masyarakat Sunda itu suka menceritakan sakakala ya, apa ya? Sasakala ya. Ini Bu siapa ini? Ibu Pasir Jengkol. Sasakala itu cerita tentang sejarah kampung gitu ya. Ya, misalnya ada kampung Nangoh di Rancasala Kadungora itu. Kenapa dikatakan Nangoh? Nangoh itu nangeh, artinya tinggi ke situ ya. Karena di Nangoh itu dulu menjadi andalan masyarakat yang ada di sekitar. Karena di sana orang-orangnya orang-orang kaya gitu. Jadi kalau orang-orang yang ada sekitar ada kebutuhan, pasti ke orang Nangoh. Yang kedua, bahwa di Nangoh itu banyak pejabat. Nah, jadi padanggehan, ya, tempat untuk meminta bantuan begitu. Itu namanya sasakala. Nah, karena kita sudah tahu bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk menceritakan kisah para nabi, seperti Nabi Idris alaihissalam, seperti Nabi Ismail alaihissalam, itu harus kita ceritakan kepada anak cucu kita. Wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya, bahwa Idris itu adalah siddiqon nabiyya, adalah nabi, orang yang jujur lagi nabi gitu, yang jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya. Nabi Idris alaihissalam seorang penjahit, ya, dia itu adalah seorang penjahit. Jadi ada nabi yang profesinya sebagai penjahit, ya, itu mulia beliau itu. Nah, konon kabarnya diceritakan oleh kitab Ibnu Katsir bahwa Nabi Idris alaihissalam
apabila dia menjahit, setiap dia tusukkan jarum ya ke kain yang dia jahit, dia membaca subhanallah. Ya, jadi kalau kita berbuat sesuatu, ya ikut Nabi Ibrahim, Nabi Idris alaihissalam. Apa dia cara? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selalu berzikir ya. Lidahnya itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau bisa tidak mengucapkan kata-kata lain selain dari zikir kepada Allah supaya menjadi ibadah. Ya. Yang ngetik satu huruf subhanallah. Nih Ibu Syarah yang ada di sini ngetik satu huruf subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau dalam satu hari dapat 1000 huruf, maka 1000 kali mengucapkan subhanallah. Anda yang ada di sini sedang menata misalnya satu tempat, setiap memindahkan barang baca subhanallah, subhanallah ya. Subhanallah. Itulah Idris. Nah, dia itu adalah kana siddiqon nabiyya. Ya, dia yang jujur lagi nabi. Nah, saudara sekalian, dalil bahwa para nabi itu siddiq, jujur adalah laukana kadziban, seandainya nabi itu bohong, nabi itu dusta, lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala, tentu kabar Allah yang ada di dalam kitab-kitab itu kadziban ya. Kadziban itu bohong ya. Tidak mungkin kitab-kitab suci yang ada ini, apalagi Al-Qur'an yang jelas juga Injil yang asli, Zabur yang asli, Taurat yang asli, itu bohong, itu tidak mungkin. Nah, pasti itu benar, terutama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai musaddiqal lima baina yadaihi, sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang ada, sebagai alat ukur wa muhaiminan, menjaga. Jadi Al-Qur'an itu fungsinya sebagai musaddiqon, membenarkan isi kitab suci yang sudah ada, sehingga ada orang yang mengatakan Al-Qur'an itu copy paste dari Zabur, dari Taurat, dari Injil. Nah, itu tidak benar, bukan copy paste. Tetapi karena Al-Qur'an itu sumbernya dari Allah, sama dengan Taurat, Taurat yang asli, sama dengan Zabur, Zabur yang asli, sama dengan Injil, Injil yang asli, itu datangnya dari Allah. Yang kedua, wa muhaiminan. Muhaiminan itu artinya menjaga originalitas kitab yang lain. Jadi kalau Injil berbeda dengan Quran, berarti Injilnya itu yang keliru. Kalau Taurat berbeda dengan Al-Quran, berarti Tauratnya itu palsu. Kalau Zabur isinya berbeda dengan Al-Quran, maka Zabur itu palsu. Jika suhuf yang ada, misalnya suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf suhuf nabi-nabi yang lain, bertentangan dengan Al-Quran, maka isi suhuf itu berarti tidak benar, sudah palsu, dipalsukan oleh mereka para pendetanya. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan berguna. Nanti kita akan berlanjut kepada pertemuan yang ke berapa ya? Ke-17 berarti, ini ke-16 ya. Sebagai bentuk dakwah, kita berpartisipasi dalam dakwah Islam, menyampaikan akidah Islam. Silahkan sebarkan video ini kepada masyarakat yang Anda kenal. Silakan, mau dibagaimanakan, silakan, saya mengizinkan ya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share
video-video